Katanya itu syariat Islam. Kalau syariat Islam saya melihat cambuk itu tidak seperti itu. Sekali cambuk mungkin akan terbelah kulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa acehback.com hari ini mendayakan ibu dari psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2P P2A Aceh, Ibu Dr. Hada Endang Sedaningsih, MPD Psikolog. Beliau adalah narasumber kita hari ini di acara program acehback.com. Beliau sudah hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu pendayangan yang bermanfaat bagi pemirsa nanti ya. Sekali lagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sudah berhadir di tempat kami ini. Ini hari adalah merupakan episode ke-17 pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Ibu, seperti saya katakan tadi, ini langsung saja ini. Iya. Ini ada tema yang kita angkat hari ini, Bu. Iya. Ibu sudah hadir di sini adalah formula penyembuhan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Iya. Dan contoh kasus kemarin kita lihat di Kabupaten Aceh Timur, dengan kasus yang sangat menghebohkan Aceh, ada perkosaan seorang ibu, lalu ada pembunuhan lagi terhadap anak karena dia membela ibunya, sehingga dia meninggal dunia. Ini suatu yang tragedi sekali luar biasa bagi kita. Ada tanggapan Bu? Kenapa ini bisa terjadi? Terima kasih. Mungkin kondisi hari ini yang patut kita prihatinin, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan cukup tinggi Pak ya di Aceh. Kalau saya berbicara kenapa, saya sendiri juga sempat kaget gitu Tapi kemudian saya belajar lagi siapa pelaku ini. Nah, itu sangat miris, ternyata pelaku adalah orang yang baru lepas dari penjara dan baru berapa bulan gitu. Nah, kondisi ini dengan kasus dan latar belakangnya juga menyerupai. Saya mungkin sedikit menanggapin. Di dalam kondisi hari ini sebenarnya kalau melihat situasi tempat kejadian, ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku. Rumah di dalam hutan, kemudian berjauhan dengan penduduk, dan kemudian saya melihat lagi keamanan dari rumah itu tidak ada. Kondisi ini yang mengakibatkan akhirnya pelaku yang memang mungkin sudah punya niatnya, makin mempercepat niatnya itu terlaksana. Contoh lagi. Jadi ada niat, ada kesempatan ya? Ada kesempatan yang ada, itu yang mana. Nah, walaupun di belakang itu punya latar yang lain apakah dia seorang pengkonsumsi pornografi ataupun apapun namanya tapi wujud yang saya melihat hari ini, kesempatan itu peluangnya cukup besar untuk dia melakukan kriminal terhadap ini. Apalagi saat melakukan itu dia sudah membawa senjata, berarti sudah ada niat. Dia sudah menyusun strateginya dengan tepat. Nah, ini dia kalau hari ini saya melihat sebenarnya ada sesuatu yang harus kita pahami bersama, terutama bagi penegak hukum ini bukan kasus yang pertama, tapi banyak lagi kasus-kasus yang lain mungkin tidak mencuat. Tidak keberbukaan. Betul. Kalau mau dibuka nanti malu, katanya. Jadi udah diemin aja, prosesin aja, itu urusan polisi gitu, sama jaksa, sama hakim di pengadilan. Padahal bukan itu efeknya. Kalau memang kita punya niat yang baik, yang memang untuk mengatakan Aceh adalah serambi Mekah hari ini yang diagung-agungkan agamanya, bahkan kita punya spesifik dengan kanun yang luar biasa yang di tempat lain tidak ada, kita punya Pak ya. Ternyata, jadi perangkat hukumnya lengkap. Iya, benar. Kalau melihat malahan Aceh ini sebagai contoh sebenarnya banyak hal untuk harus dicontohin. Tapi ternyata di situ ada kelemahan yang saya melihat.
terutama misalnya di dalam kanun diambil. Ini bisa saya katakan setiap pelaku yang melakukan itu adalah tidak memiliki efek jera. Itu yang saya lihat, efek jeranya tidak punya. Kenapa? Setiap kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak itu ataupun perempuan cukup dengan cambuk. Waktu saya diliput oleh beberapa media, saya mengatakan anak ini tidak khusus untuk anak, tidak usah digunakan UUPA, tidak usah digunakan UUPA, cukup kanun, kata mereka. Tapi kan saya membantah, saya tidak mau menggunakan kanun karena selalu pengambil keputusan itu mencambuk intinya. Nah, artinya ringan ya, masih di kategori ringan. Sangat ringan dan tidak memiliki perspektif terhadap korban, saya lihat, Pak. Hari ini malahan saya melihat lagi yang sangat miris. Baru satu minggu yang kemarin, Pak, ya, saya sangat miris seorang ibu menelpon lalu menangis menjerit-jerit. Saya kira tengah malam ya, Pak, ya, menjerit-jerit. Ternyata si anak histeris, hampir pingsan dan duduk di pojokan, persis di pojokan rumah. Ternyata dia baru melihat pelaku yang selesai dicambuk sudah pulang meringis-ringis di depan rumah korban. Nah, kondisi ini kan tidak ada adilan buat korban. Jadi membawa ketakutan ya. Ketakutan. Jadi seharusnya kami melakukan dari UPTD PPAD yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan ingin melakukan pemulihan. Kapan pulihnya ini anak? Ya. Jadi karena saya potong sedikit, Bu. Ini terhadap pelaku ini apakah karena kejiwaannya, karena pengaruh psikologisnya, atau apa ini? Kok bisa berulang ya seperti yang kejadian di Langsa itu? Kejadian, saya melihat kondisi hari ini itulah yang tidak ada efek jera terhadap pelaku, cuma dicambuk, cambuk aja malahan ada yang meringis kalau saya melihat yang pertama. Kemudian yang kedua ada kesempatan-kesempatan yang dia lakukan, ini yang sangat menyedihkan. Contoh lagi. Saya sangat tidak paham misalnya ya, nampak sekali tidak keadilan di dalam mencambuk itu. Saat mau mencambuk aja sibuk dengan mengukur kesehatan pelaku. Ini darah tinggi nggak ya? Nah, ini DM nggak ya? Si korban pernah nggak diperhatikan seperti itu? Apa yang sudah terjadi? Kan tidak pernah, Pak, ya. Nah, ini yang miris. Dari tahun 2010 saya menanganin kasus ini dalam mendampingi korban sampai hari ini. Itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Sepanjang tahun ini, Bu, yang Ibu lihat, yang paling menonjol kasusnya apa? Di antara anak dan perempuan, yang kasusnya apa yang paling banyak? KDRT termasuk yang paling tinggi juga. Paling tinggi, ya? Iya, karena masa COVID ini kan banyak pemutusan rantai pekerjaan, sehingga perempuan jadi tulang punggung segala macam. Tapi kekerasan seksual terhadap anak juga meningkat. Iya, setiap bulan, hampir dalam sebulan itu saya melihat kita selalu diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap korban. Nah, berarti ini kasusnya kok tambah COVID kayaknya. Ini ada apa gitu kan? Nah, ini jadi pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Ada apa sih dengan kita orang Aceh ini masyarakat Aceh? Fenomena apa yang sedang terbentang hari ini sehingga kondisi hari ini sangat miris. Nah, kita tidak saling menyalahkan di sini, tapi mari memperbaiki, melihat di mana yang sebenarnya letak dari masalah itu sehingga semua terpecahkan dengan baik. Mungkin gitu. Apakah si pelaku ini bukan karena kejiwaannya atau memang hobi ya? Apa termasuk kejiwaan ini? Yang saya khawatirkan dia pengkonsumsi. Pengkonsumsi dalam arti pornografi. Maaf cakap, hari ini kalau ditanya siapa yang paling bahaya narkoba dengan mengkonsumsi pornografi? Saya akan mengatakan pornografi lebih jauh berbahaya. Kalau narkoba itu dia mengkonsumsi, misalnya bapak mengkonsumsi narkoba, kan hanya bapak yang rusak. Tapi kalau bapak mengkonsumsi pornografi, bapak akan mencari mangsa. Dan tidak jadi akan lebih banyak dampaknya. Akan lebih banyak lagi korban kan berjatuhan. Nah, jadi bisa salah satunya itu. Ini kita lihat, Bu, selintas ini di tahun 2019 ini. Ini kalau kita mendapatkan data dari kantor, ada kantor DP3A. Itu ada 2019 ada 1044 kasus. 40 kasus. Itu terdiri dari 500
3 kasus itu merupakan kekerasan terhadap anak. Iya. Kemudian ada kasus 541 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini kekerasan terhadap anak cuma hanya karena keterlibatan menjadi korban seksual atau ada bentuk lain kekerasan ini? Di situ bentuk kekerasan terhadap anak memang kekerasan seksualnya terjadi di 23 kabupaten dan kita menerima laporannya. Iya. Jadi nggak ada kasus lain di luar? Miris sedikit ya Pak ya. Miris sedikit. Kalau telantaran ditelantarkan? Penelantaran itu biasanya masuk ke KDRT juga Pak ya. Masuk KDRT? Iya, ke KDRT itu biasanya anak yang ditelantar oleh ayahnya tidak dinafkahin. Nah sehingga si ibu merasa meminta pertanggungjawaban, mencari hak-haknya, termasuk pemenuhan hak kalau anak. Terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, itu yang paling menonjol apa? Kalau kekerasan terhadap perempuan paling menonjol KDRT Pak. KDRT ya? KDRT. Dan KDRT itu juga bermacam-macam faktornya Pak ya. Kalau saya melihat itu faktor perselingkuhan juga sangat tinggi. Ya. Sehingga perempuan yang saya mirisnya kan begini Pak. Kalau wanita itu ataupun perempuan itu mengalami KDRT, ada yang bertahan, ada yang tidak. Banyak hal yang saya lihat yang perempuan yang memiliki mata pencaharian sendiri, dia lebih berani bersuara. Sehingga dia minta pasah gitu Pak ya. Kalau kita lihat dalam bentuk kekerasan ini, anak dan perempuan, itu yang paling banyak terjadi di daerah mana? Beragam Pak ya. Aceh Besar juga termasuk tinggi ya? Terus Aceh Utara juga iya. Iya, ada beberapa. Saya cuma nggak berapa ininya. Lalu dengan kondisi ini kan sangat miris ini. Jadi kalau kita lihat kalau jadi korban perempuan, nggak pernah kita dengar yang jadi korban orang laki. ada orang-orang yang kurang berkemampuan secara fisik, justru itu yang banyak korban. Apa formula yang harus dilakukan oleh pihak ibu ini, psikolog ini, untuk mengobati mereka ini? Baik si pelaku sendiri juga yang kita nilai di sakit jiwa juga ini, termasuk korban. Baik ada pun. Ada nggak formula khusus? Kalau apa kita karena gini Pak, kita kan ada namanya SOP yang memang penegakannya untuk korban, tidak untuk pelaku ya. Nah biasanya karena saya sebagai psikolog forensik yang ada di dinas, saya biasanya kita setelah melakukan pemeriksaan memberikan kepada penyidik, lalu kita melihat kondisi karakter anaknya. Karena tidak semua kasus yang dialami walaupun sama, tapi bentuk traumatiknya itu kan berbeda-beda. Ya, karena tergantung pada karakter si anak lagi ya. Kita biasanya akan melakukan konseling ya, psikososial, terus support group. Nah, tergantung pemulihannya, kebutuhan dia itu seperti apa, itu yang kita lihat dulu. Lalu apa sikap orang tua? Jika yang korban itu ada ya, apakah mereka melapor atau membawa seperti ibu katakan tadi untuk memberikan bimbingan psikis atau gimana? Biasanya gini Pak, ada orang tua yang taunya ini kan ada macam-macam Pak ya. Makanya saya selalu mengatakan kepada orang tua itu, ayo komunikasi tanam di dalam keluarga, tidak hanya dengan suami tapi dengan anak gitu ya. Di dalam hal ini saya melihat ada terkadang orang tua baru tahu kejadian anak ini sudah beberapa bulan. Nah begitu tahu terkadang mereka melapor ke kita, lalu kita dampingi ke Polresta ataupun ke Polda, ke PPA-nya. Nah kemudian atau sebaliknya Polresta dengan Polda memberikan rujukan ke kita, minta supaya ada pemeriksaan dan pendampingan dari psikolog gitu. Sehingga kita lakukan. Nah, orang tua alhamdulillah sejauh ini yang sudah melapor bersedia. Artinya ada keterbukaan di masyarakat terhadap menghadapi kasus seperti ini. Sebenarnya kalau mau keterbukaan belum semua Pak berjalan. Belum semua ya. Karena yang pertama ada rasa malu. Kalau tahu nanti sama masyarakat
anak-anaknya kan dibully, jadi malu lagi keluarga. Maaf cakap, hari ini kita melihat sebenarnya memang korban itu anak, tapi keluarga juga ikut menanggung. Nah ini yang para pengambil putusan terkadang tidak memikirkan itu, Pak ya. Nah kemudian saya melihat lagi proses dalam memberi laporan hukum ini kan tidak mudah. Itu butuh waktu yang lama sehingga membuat para korban ini merasa kok lama kali, jenuh, bolak-balik, harus ke psikolog lagi, harus melakukan pemeriksaan, harus ke dokter lagi, visum diambil. Nah ini kan membuat kejenuhan. Ya, membuang waktu, apalagi terkadang kalau korban-korban ini ibunya yang berjualan. Akhirnya mereka tidak bisa berjualan, sudah memfokuskan untuk kondisi ini. Jadi ekonomi otomatis mandek ini ya. Mandek, terganggu. Bahkan kita selama ini sudah bekerja sama dengan beberapa pemberi donatur untuk bisa membantu para korban. Para pemirsa, ini sesi pertama kita dengan Ibu Endang Setianingsih. Kita sudah mendengar tadi bagaimana penjelasan beliau terhadap apa yang mesti dilakukan oleh orang tua, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat terhadap kasus-kasus seperti kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Namun ini belum berakhir, kita masih tanya-tanya ke Ibu. Ini Ibu, kita mau tanya juga ini. Tadi ada dikatakan bahwa karena hukum yang terlalu lemah. Lalu apa yang mesti dilakukan ini? Saya dengan teman-teman beberapa LSM hari ini sedang menggerakkan juga media. Saya sangat dibantu oleh para media ini, teman-teman dan saudara ya, yang luar biasa. Juga saat Pak dari Tegam itu mulai membuka suara, wah saya semangat 45 ini ceritanya ya. Nah kemudian disambut lagi oleh Bu Darwati dan disambut lagi sama Ketua DPR Aceh, itu sudah luar biasa. Kemudian ternyata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan juga menyambut kembali kondisi hari ini tentang ini. Sebenarnya kanun itu sudah bagus. Di dalam kanun itu malahan tersebut sebenarnya ada 3. Ada cambuk, ada denda, ada penjara. Yang saya heran, kenapa pengambil keputusan ini selalu berbicaranya ke cambuk? Lebih menekankan ke sana. Ke cambuk. Katanya itu syariat Islam. Kalau syariat Islam saya melihat cambuk itu tidak seperti itu. Sekali cambuk mungkin akan terbelah kulitnya tapi ini kan sebahagian hari ini saya melihat orang dicambuk senyum-senyum. Bahkan korban seperti di awal saya ceritakan, korban itu sampai menangis histeris melihat pelaku sudah berdiri di depan pintu. Di depan pintunya sampai ketawa, habis itu meringis, ketawa, mengejek. Jadi ini kalau mendengar cerita Ibu ini tidak hanya masyarakat yang hampir putus asa, tapi bagian Ibu sendiri juga hampir putus asa. Hampir putus asa saya sendiri karena saya sangat peduli terhadap anak, karena saya paham anak adalah generasi penerus emas yang harus suatu saat itu memimpin negara. Maaf cakap, hari ini banyak orang tua yang kita melihat mengabaikan pola asuh di dalam rumah. Banyak kasus-kasus yang kita lihat sampai maghrib orang tua masih di kedai kopi. Anak di mana kita nggak tahu. Ada apa ini hari ini? Sementara ayam aja sudah pulang ke rumah. Ayam sudah pulang ke rumah. Kenapa kita manusia tidak ya? Nah kondisi ini sebenarnya memprihatinkan lagi. Di dalam 3 hal ini ada apa? Kenapa tidak diambil? Nah kita hari ini sedang menggerakkan gimana caranya khusus untuk kekerasan seksual terhadap anak. Kita tidak menggunakan cambuk, tidak menggunakan kanun, tapi mencoba menggunakan dulu UU-PA. Bukan kita menolak kanun itu, tapi di kanun itu perlu ada revisi kayaknya untuk penambahan penguat supaya lebih bagus lagi. Saya sangat mendukung itu, tapi mari kita spesifik lagi lebih meruncing terhadap kekerasan seksual yang dialami anak. Karena saya miris melihat waktu dicambuk, kondisi pelaku itu dicek, kesehatannya semua dicek. Nggak bisa cambuk ini. Sementara yang korban semacam diabaikan, tidak ada diperhatikan ke situ. Nah, kondisi ini kan jadi hari ini tanda tanya bagi saya sendiri, ada apa. Nah, contoh lagi kasus di Aceh Selatan.
Pelakunya seorang guru nih ceritanya. Guru yang diiniin juga dilecehkan itu murid-murid siswanya, anak-anak perempuannya. Ada sekitar waktu itu saya melakukan pemeriksaan 14 apa 15 gitu di Aceh Selatan. Itu cambuk. Dan kabarnya sampai hari ini putusannya pun saya tidak tapi yang di Banda Aceh juga pelakunya guru nih ceritanya juga melecehkan siswa-siswanya, tapi hukumannya dijatuhkan itu UPA sebanyak 19 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Nah, dengan kasus yang sama, kenapa ada perbedaan di kesenjangannya? Orang tua kan miris hari ini mendengar yang di Aceh Selatan. Kok bisa ya ada apa dengan hukum kita hari ini? Nah, ini dia yang jadi permasalahan cukup berat. Apakah Ibu pernah terpikir bahwa kenapa tidak menuntut pihak-pihak penegak hukum ini untuk bermanfaat kedua-dua hukum positif dan hukum Islam? Artinya begini, ketika memang dicabut, silakan dicabut, tapi ada hukum lain, hukum badan secara hukum. Mungkin gini Pak ya, kita harus pahamin tidak bisa menggunakan dualisme di situ ya untuk keputusan, tetap harus memilih. Jadi nggak bisa misalnya ini udah cambuk di penjara juga, itu belum mudah-mudahan nanti kalau ada kanun gitu aja kita giring Pak ya. Itulah, jadi artinya begini, dari pihak Ibu pergerakan wanita ini justru yang harus bersuara ini. Sudah harus kita Pak. Harus mendesak supaya tidak lagi terjadi kebirisan di sini. Jadi betul-betul yang pelaku itu jerah dia. Iya benar. Jadi setelah dicabut kemudian dituntut lagi harus ada nggak peluang itu? Itu nanti revisinya kebetulan kemarin Bu Darwati sebagai DPRA-nya akan mengatakan akan menindaklanjutin, berarti ada perubahan. Tapi kan itu jangka panjang Pak ya. Ini Darwati mana nih? Darwati Agani. Yang kebetulan beliau kemarin saya lihat di media yang berbicara itu. Dan diikutin sama Degam juga yang itu sepertinya Degam anggota DPR RI. Betul. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan bersama. Ternyata LSM yang di luar sana, di luar juga seperti Flower dan yang lain-lainnya itu sudah mulai menyuarakan dan membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk bergerak ke depan. Nah, itu sudah luar biasa dukungan yang diberikan oleh teman-teman pemerhati. Tapi belum ada sahutan ini dari pihak pemerintah. Untuk merubah ini. Pemerintah sudah atas nama dinas Pak. Iya, tangan panjangnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Pak ya. Ya, Bu Nepi sudah menyahutin di media. Atau saya lihat secara politik sudah ada nggak pendekatan ini? Kalau tadi dibicarakan Ibu Darwati, ada di sini Dega, ini nggak menjadi sebuah presus untuk pemerintah untuk berubah? Sudah menggiring dan sudah mengarah ke sana Pak, itu ceritanya. Itu yang saya harapkan. Tapi kami jangka pendek ini bersama Ibu PLT Gubernur dan bekerja sama waktu itu dengan beberapa pemutus, kita ada melakukan pertemuan Pak. Kejaksaan, Polda sendiri dan beberapa dinas lainnya yang terkait. Kita sudah duduk memiliki kesepahaman bersama bahwa dalam jangka waktu pendek kita akan mencoba membuat pergub. Jadi putusan khusus untuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kita sementara menggunakan UUPA dulu. Karena di situ saya melihat keadilannya memang tidak sepenuhnya yang namanya juga keadilan orang hilang masa depannya seumur hidup Pak ya. Tapi setidaknya anak ataupun korban itu mendapatkan haknya dari permasalahan itu. Nah, untuk jangka panjang itu juga akan sudah kita persiapkan. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan LBH juga. Sudah ya? Sudah LBH. Ibu, ini hampir sebuah undang-undang ini dilahirkan oleh kaum laki-laki. Yang otomatis ini merugikan perempuan. Kenapa ke depan ini? Apakah atau ke depan ini Bang Ibu sudah siap dengan pasukan perempuannya untuk menggodok undang-undang ini? Insya Allah sudah Pak.
Sudah ya? Sudah. Langkah apa yang sudah diambil? Kita sudah melakukan pertemuan untuk beberapa hal yang kita lakukan untuk jangka pendek tadi yang saya katakan, Pak ya. Ada perubahan-perubahan yang kita coba menggiring pemerintah untuk bisa menggunakan nanti bagi pengambil keputusan tidak menggunakan kanun, tapi kita coba menggunakan UPA seperti saya katakan tadi itu, Pak. Sehingga ke depan ini dalam waktu jangka pendek kita bisa memberikan kenyamanan bagi keluarga pelaku, korban dan korban itu sendiri. Artinya saat ini kepentingan perempuan ini merasa agak sedikit di bawah tekanan, sehingga tidak bisa berbuat untuk maksimal untuk melindungi perempuan. Saya tidak mengatakan seperti itu ya, Pak ya. Mungkin saya mengatakan hari ini kita kembali lagi ke masing-masing pengambil keputusan. Jadi bukan instansinya sebenarnya yang salah. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini laki-laki ini sukanya menghina perempuan, menginjaknya enggak. Alhamdulillah suami saya, almarhum ayah saya, lelaki yang sangat menjadi figur di dalam rumah kita dan keluarga kita ya. Jadi saya bisa mengatakan oknum yang saat mengambil keputusan yang belum bisa memiliki perspektif terhadap korban gitu aja, Pak. Menurut pandangan Ibu, siapa lebih bermanfaat antara undang-undang positif kekerasan pidana umum dengan apa yang dilaksanakan sekarang dengan syariat ini? Masih jauh lebih menguntungkan posisi UUPA, Pak. Karena di situ di UUPA dengan jelas menyebutkan gini, Pak, maksimal 15 tahun. Plus, ada kata plus, bila dia seorang guru, pendidik, dia keluarga terdekat. Hari ini yang memperkosa ada ayah kandung, ayah tiri, abang, kakek, itu juga banyak. Nah, itu terjadi di Aceh? Terjadi juga di Aceh, Pak. Malahan ada yang sampai melahirkan 2 anak malahan, Pak, di dalam satu rumah. Ibunya juga menikmatin melihat anaknya di ini, Pak ya. Nah, kondisi ini, Pak, hari ini kalau di UPA itu dikenakan lagi dari bisalah terjadi 20 tahun. Kalau maksimal di kanun, kalau nggak salah saya 16 penjara. Jadi kalau 16 ditambah dengan, kalau kanun tidak menambah lagi, Pak. Tidak menambah lagi yang saya tahu. Tapi kalau UUPA jelas menambah lagi menjadi 20 tahun. Makanya yang di Banda Aceh yang saya katakan guru, karena dia seorang pendidik, dikenakan lagi menjadi 20 tahun, tapi dikurangin masa tahanan jadinya 19 tahun 6 bulan. 6 bulan. Iya. Oke, para pemirsa, kita sudah mendengar penjelasan terhadap bagaimana upaya yang dilakukan oleh kaum perempuan kita ini untuk penyembuhan korban kekerasan terhadap perempuan, dan ada langkah-langkah yang bakal diambil secepatnya adalah untuk bagaimana melindungi anak dan perempuan. Adapun sebelum kita tutup ini, para pemirsa, kita minta satu lagi dari Ibu, harapan terhadap orang tua ini, termasuk pelaku, apa Bu? Saya sangat mengharapkan dalam hal ini kepada para orang tua, ayo kontrol anak. Hari ini COVID ini saya mengambil positifnya, Pak. Tidak mengambil negatifnya. Tapi saya mengambil positifnya. Hari inilah Allah itu sudah menguji kita dan mengembalikan kita, ranah kita ke dalam rumah sebenarnya. Mulai dari pendidikan, bekerja, semua di dalam rumah, Pak ya. Jadi saya sangat mengharapkan kepada orang tua, ayo jalin hubungan komunikasi dengan anak, kontrol anak sebaik mungkin. Jangan sampai hari ini, maaf cakap, kasus-kasus yang banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak, hilangnya figur seorang ayah. Nah, pernah saya menanganin kasus seorang anak, dia merasa pelaku adalah orang yang paling baik, karena dia ternyata tidak mendapat figur ayah. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang berjualan di depan sekolahnya, selalu kasih duit, terus membelai rambutnya, mengatakan dia sayang. Saat dia diajak bersetubuh, dia mengatakan lagi, Pak, ini bentuk kasih sayang saya terhadap kamu sebagai anak. Nah, ini dia kacau, Pak. Sementara kan kognitif anak belum penuh nih ceritanya. Nah, mari kita orang tua, terutama ayah, berperanlah
fungsinya kembali diinikan ya, diaktifkan kembali di dalam keluarga. Jangan diserahkan mutlak kepada si ibu, tapi ayah adalah orang yang nomor satu menjadi pemimpin di dalam keluarga, sehingga anak punya pedoman hidupnya. Ayah adalah segala-galanya, bukan cuma ibu gitu ya. Mungkin itu Pak. Demikian pemirsa penjelasan dari Dr. Hada Endang Sedaningsih. Beliau adalah psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2P P2A Aceh. P2A Aceh. Sekarang sudah UPTD, Pak. Terima kasih Ibu sudah berhadir. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat, termasuk pelaku jahat ini. Semoga ke depan tidak lagi terulang. Semoga perjalanan orang Aceh, anak-anak Aceh itu menemui masa depannya dengan gemilang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.